This is the now infamous Watcher House at 657 Boulevard in Westfield, New Jersey. The stately 3,900 square foot home boasting 6 bedrooms, 4 baths, and one very disturbing mystery that kept the Broaddus family from ever moving in. Just 3 days after buying the nearly $1.4 million home in 2014, Derek and Maria Broaddus say they began receiving threatening letters from someone who identified themselves as the Watcher. The anonymous writer, who claimed to keep a close eye on the house, referring to the couple's 3 small children as young blood. Hi guys, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yuvi. Kalau ini adalah video pertama yang kamu nonton dari channel aku, thank you banyak. Di channel ini aku upload video misteri seperti ini dan juga gossip celebrity. Kalau itu adalah topik yang kamu suka, make sure untuk subscribe dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. Anyway, hari ini aku mau ngomongin tentang kisah rumah ini. Iya, bukan hanya rumahnya saja, tapi tentang orang yang tampaknya terobsesi dengan rumah ini. Apa sih yang membuat rumah ini berbeda? Make sure untuk stay tuned. Cerita ini dimulai di bulan Juni tahun 2014 di Amerika, tepatnya di sebuah kota yang bernama Westfield, New Jersey. Tahun itu Derek dan Maria Broaddus dengan 3 anak mereka, 2 cewek usia 10 dan 7 tahun, 1 cowok berusia 11 tahun. Mereka baru saja membeli rumah beralamat 657 Boulevard atau 657 Boulevard seharga 20 miliar rupiah di Westfield, New Jersey. Nah, lokasinya terletak 45 km dari New York dan ini adalah lingkungan rumah elit. Setiap rumahnya itu minimal memiliki lebar 20 meter dan kebanyakan orang yang tinggal di sana adalah orang kaya lama. Dimana seringkali kalau misalnya orang tuanya meninggal, rumah itu akan diberikan generasi ke generasi, ataupun misalnya kalau anaknya mau menikah, ayahnya akan membeli rumah di daerah sana karena ini adalah daerah elit dan mereka semua akan tinggal di lingkungan elit tersebut. Nah, berbeda dengan kebanyakan keluarga di sana, Derek bukanlah anak orang kaya. Setelah lulus kuliah jurusan marketing di tahun 1996 dari Catholic University of Fairfield, dia kerja puluhan tahun sebelum dia mendapatkan posisi Vice President di sebuah insurance company yang bernama Elite World Assurance Company. Pada saat itu dia baru berusia 41 tahun, istrinya Maria berusia 40 tahun. Nah, sedikit background tempat tinggal Derek dan Maria. Begitu mereka menikah, mereka tinggal di sebuah apartemen kecil di New York. Setelah anak kedua mereka lahir, akhirnya mereka pindah di rumah seharga 4,5 M. Itu juga di daerah New Jersey karena aku nggak bisa bayangin ya kalau bisa beli rumah di New York itu pasti harganya mahal sekali dan susah sekali untuk dicari. Nah, selain sukses, Derek dan Maria adalah couple yang dermawan. Tercatat di tahun 2011, mereka adalah donor di Camp Sunshine. Itu adalah sebuah camping untuk anak-anak yang mengidap penyakit parah. Istrinya Maria sebelum memiliki anak ketiga, itu dia bekerja sebagai guru SD, tepatnya di Franklin Elementary, dan ketika dia tidak mengajar di musim panas, karena kan di musim panas kalau di Amerika itu anak-anak sekolah pada liburan, sepertinya sih sama sih ya seperti anak-anak Indonesia. Tapi yang jelas ketika si Maria tidak mengajar, dia akan volunteer di summer camp khusus untuk anak-anak yang mengidap penyakit kanker. Iya, jadi mereka itu adalah pasangan yang tampaknya oke banget gitu. Dan di tahun 2014 bulan Juni ketika mereka baru saja membayar untuk rumah 657 Boulevard, mereka merasa akhirnya mereka bisa tinggal di rumah impian mereka. Kenapa enggak ya? Jadi rumah ini tuh ada 6 kamar tidur, 3,5 kamar mandi. Buat kamu yang mungkin heran apa sih artinya setengah kamar mandi, itu setahu aku adalah kamar mandi yang kecil-kecil aja yang cuman ada tempat cuci tangan dan ada toiletnya. Dan rumah ini tuh luas ya. Luasnya adalah 1.200 meter, lengkap dengan basement dan loteng. Nah, meskipun rumah ini awal kali
dibangun tahun 1920-an, tapi karena sering direnovasi dan juga pemilik-pemilik sebelumnya sangat rajin untuk menjaga kondisi rumah ini masih kokoh. Nah, 3 hari saja setelah Derek membeli rumah ini, dia ingin cepat-cepat pindah dong, dan dia rasa kalau ada beberapa bagian yang harus direnovasi, yang harus dicat ulang, dia pun datang sendiri untuk cat rumahnya. Nah, sekitar jam 8-9 malam, dia keluar, dia cek kotak surat, karena dia penasaran kan, kayak apa sih surat-surat yang masih ada di dalamnya. Kalau misalnya ada surat bill untuk pemilik yang sebelumnya, aku bakal kasih. Kalau misalnya ada brosur, ya udah aku buang aja. Jadi pada saat dia merapikan kotak suratnya, dia menemukan sepucuk surat yang tidak ada alamat asalnya. Hanya ada sebuah tulisan yang membaca kepada pemilik rumah baru. Nah, karena si Derek penasaran, dia buka dong dan dia mulai membaca. Inilah isi suratnya. Dear tetangga baru di 657 Boulevard, izinkan saya untuk menyambut kalian ke lingkungan ini. 657 Boulevard sudah menjadi subjek keluarga saya selama puluhan tahun. Dan karena sebentar lagi rumah ini akan memiliki ulang tahun yang ke-110, saya ditugaskan untuk mengawasi dan menunggu kedatangan kedua. Oke, apa sih artinya kedatangan kedua? I don't know. Kakek saya sudah mengawasi rumah ini sejak tahun 1920-an dan ayah saya mengawasinya di tahun 1960-an. Sekarang waktunya saya. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Apakah 657 Boulevard memanggilmu dengan kekuatan di dalamnya? This person just love the mystic. Ya, tampaknya kayak dia menganggap kalau rumah itu bisa memanggil pemilik selanjutnya gitu. Apakah kamu sudah tahu sejarah rumah ini? Apakah kamu tahu rahasia di balik dindingnya? Kenapa kamu di sini? Aku akan cari tahu. Apakah kamu harus mengisi rumah ini dengan darah muda yang seperti aku minta? Lebih bagus untuk saya. Oke, aku mau klarifikasi. Darah muda itu artinya adalah anak-anak. I know. Kayak kenapa kamu nggak tulis aja kayak children, tapi kamu harus tulis young blood. Like, are you trying to be mysterious? Cause it's working. Apakah rumah lamamu terlalu tua atau apakah keserakahanmu yang membawa anak-anakmu ke sini? Setelah aku tahu nama-nama mereka, aku akan memanggil mereka dan menarik mereka padaku. Aku meminta keluarga Woods untuk membawaku darah muda. Dan tampaknya mereka mendengar. Kamu tidak mau membuat 657 Boulevard tidak bahagia. Kamu punya anak-anak dan saya sudah melihat mereka. Aku sih sudah hitung. Ada 3. Apakah ada anak lain lagi? Siapa saya? Ada ratusan mobil yang melewati 657 Boulevard setiap hari. Mungkin saya salah satunya. Lihatlah ke jendela dari 657 Boulevard dan mungkin saya salah satunya. Selamat datang teman-teman. Selamat datang. Let the party begin. Signed off, The Watcher. Nah, kamu bisa bayangin dong ya, si Derek yang dia udah capek-capek, dia cat rumahnya sendiri, malam-malam. Dia kaget dong ngebaca surat ini kayak, kenapa misterius banget dan gimana caranya kamu tahu kalau saya punya 3 orang anak? Kan dia ngerasa takut ya, dia ngerasa kalau, kenapa kamu refer anak-anakku tuh sebagai darah muda? Emang kamu mau minum darah mereka? Nah, yang jelas, Derek pun langsung panik dan jam 10 malam, itu juga, si Derek langsung telepon polisi. Dia sambil nungguin polisi sambil melihat dari arah jendelanya kayak, aduh ada orang gak sih yang stok-stok rumah ini gitu ya. Nah, beberapa menit kemudian polisi datang dan ketika polisi selesai membaca surat ini, polisi menenangkan Derek. Polisi bilang kalau mungkin ini hanya prank saja dari anak-anak tetangga, kamu jangan hiraukan. Nah, karena si Derek juga merasa ditenangkan, ya udah deh, dia rasa kalau ini hanya prank saja dan mereka melanjutkan renovasi rumah tersebut. Namun tidak sampai 2 minggu saja ketika Maria sedang unpack barang-barangnya dan dia juga menjaga anak-anaknya, tiba-tiba dia punya feeling untuk melihat ke kotak surat dan ketika dia membuka kotak surat, dia melihat ada sebuah surat misterius lagi. Ya, kali ini surat yang sama dari The Watcher. Isinya sangat-sangatlah mysterious. Now with a new threat from the stalker known as The Watcher, who's been haunting the owners of a New Jersey home, sent a new letter as well. Their lawyer says this one is more sinister than the others. Gio Benitez on the scene in Westfield, New Jersey. Good morning, Gio. George, good morning to you. This city has been called one of the safest in America, but still the owners of that house say they're too afraid to move in. So right now the big mystery,
who is writing those letters. Oke, aku bakal bacain dengan tone misterius aku. Selamat datang lagi ke rumah kamu di 657 Boulevard. Pekerja-pekerja kalian kelihatan sibuk ya, dan saya sudah mengamati mereka. Kamu menurunkan semobil penuh barang-barangmu, dan jujur tong sampah kalian kelihatan bagus. Oke, ketika aku membaca ini ya, tong sampah kalian bagus. Kalau kamu mikir, ada gak sih cowok yang bakal komentar, tong sampah rumah kalian bagus ya? Kayaknya itu either adalah gay guy or women. But siapa sih identitas The Watcher? Nanti aku bakal kasih tahu kalian di akhir-akhir video. Apakah kamu sudah menemukan isi di dinding? Di waktu yang tepat, kalian akan menemukannya. Aku senang sudah mengetahui nama kalian dan nama-nama darah muda yang kalian sudah bawa untukku. Kalian sering kali mengatakan nama mereka. Aku melihat ada sandaran papan tulis di dalam rumah. Apakah anak perempuanmu artistik? Dan aku punya pertanyaan lagi. Apakah darah muda kalian akan berencana untuk bermain di basement? Atau mereka terlalu takut untuk ke bawah? Kalau aku jadi mereka, aku bakal takut. Karena daerahnya terisolasi sekali dari seluruh bagian rumah. Kalau kamu di atas, kamu gak bakal bisa dengar teriakan mereka dari basement. That's so scary. Apakah mereka akan tidur di loteng? Atau apakah kalian semua akan tidur di lantai 2? Siapa yang punya kamar menghadap jalan? Aku bakal tahu setelah kalian pindah. Aku bakal tahu siapa yang tidur di kamar mana. Baru saya bisa berencana lebih baik. Siapa saya? Saya adalah The Watcher dan saya sudah mengontrol 657 Boulevard selama 20 tahun. The Woods sudah move on dan menjualnya seperti yang saya minta. Saya lewatin rumah 657 Boulevard sering sekali setiap hari. Ini adalah pekerjaan saya, obsesi saya, hidup saya, dan sekarang kalian juga. Selamat datang di produk keserakahanmu. Keserakahanlah yang membawa 3 keluarga sebelumnya ke rumah ini, dan sekarang keserakahan membawamu ke sini, membawa kalian kepadaku. Kalian tahu, aku akan mengamati. End of the letter, okay? Signed off, The Watcher. Setelah Maria selesai membaca surat itu, dia langsung panik dong. Karena apa yang tidak aku bacakan di surat ini adalah si The Watcher ini sudah mengetahui ketiga nama anak mereka. Dan bukan hanya nama ofisialnya saja, namun nama-nama panggilan mereka. Jadi kalau misalnya nama kamu itu Kevin, panggilan kamu itu apa? Finn gitu kan. Jadi ini membuat Maria dan juga Derek merasa takut sekali. Ditambah lagi setelah mereka lihat-lihat ya, gimana caranya The Watcher bisa mengetahui kalau anak mereka itu menggambar. Ada sandaran papan tulis di dalam rumah mereka, karena kalau dari luar itu tidak bisa kelihatan. Apakah The Watcher memiliki CCTV di dalam rumah mereka? Apakah dia menyusup ke rumah mereka? Ini membuat Derek dan Maria menjadi sangat takut sekali. Nah, Derek pun kembali memanggil polisi untuk menyelidiki. Di waktu yang sama juga Derek menghubungi keluarga yang tinggal di sana sebelumnya ya. Nah, jadi di kedua surat ini, itu kan ada tertulis keluarga Woods. Nah, keluarga Woods ini adalah pemilik sebelumnya. Ketika dikontak, pemilik sebelumnya mengatakan kalau ini aneh sekali karena selama kita tinggal di sini 23 tahun, kita tidak pernah mendapatkan surat misterius ini. Kecuali beberapa hari yang lalu sebelum kami menjual rumah ini, memang ada kita mendapatkan sebuah surat yang menuliskan dari The Watcher. Cuman karena kita anggap ini hanya prank saja, kita nggak kasih tahu kalian dan kita nggak merasa terancam. Pada saat itu Derek pun mulai berpikir, apa sih motif The Watcher ini? Dia mikir gitu loh, apakah aku punya musuh? Aku nggak punya musuh. Kedua, apakah ini jangan-jangan kompetitor aku yang mau beli rumah ini, tapi karena aku sudah beli duluan, mereka sengaja mengancam aku supaya aku jual rumah ini, supaya mereka bisa mendapatkan rumah ini. Tapi dipikir-pikir lagi, kayaknya nggak mungkin gitu loh, karena nggak ada bukti dari itu. Si Derek yang panik, dia pun langsung membeli banyak sekali CCTV, dan dia mulai menginstal CCTV di seluruh bagian rumah barunya. Dia stay di
sana semalaman. Dia mencoba untuk melihat siapa sih orang yang suspicious gitu ya. Dia melihat plat mobil yang melewati rumah barunya, namun dia tidak bisa menemukan informasi apa-apa. Sementara anak-anak mereka sudah tinggal di sana dan juga istrinya sudah tinggal di sana. Ini membuat Derek sangat-sangatlah stres. Dia mulai memiliki penyakit mental, depresi, dan istrinya lama-lama juga menderita penyakit mental PTSD ataupun post-traumatic disorder. Ini aku bakal masukin informasi tentang apa sih itu PTSD. Selain itu, mereka juga sama-sama mengidap penyakit paranoia. Jadi begitu ada suara kecil saja, suara berisik sedikit saja, mereka langsung terbangun karena kan mereka takut ya. Kalau misalnya The Watcher ini akan menculik anak mereka atau meminum darah anak mereka, you never know. Nah, saking parnonya dan karena si Derek juga ngerasa polisi nggak bisa bantu apa-apa, Derek nge-hire private investigator. Private investigator mengekspos kalau inilah petunjuk pertama. Dia bilang kalau dia menemukan asal surat ini tuh didistribusikan secara lokal. Artinya orang lokal daerah sana yang mengirimkan surat ini. Dan surat pertama itu dikirim tanggal 4 Juni. Beberapa hari sebelum penjualan rumah menjadi informasi publik. Ini artinya The Watcher itu adalah tetangga-tetangga yang menurut aku pastinya kepo ya. Kayak dia tahu gitu loh. Oh, rumah sebelah ada dijual loh. Terus kayak dikasih tahu gitu rumor-rumornya. That's my idea, okay? Kalau misalnya dari sini ya, gimana caranya dia tahu rumah itu udah dijual? Aku cuma bisa punya imajinasi itu biasanya ibu-ibu yang stay at home mom, yang gak ada kerjaan. Mungkin begitu ada realtor yang nunjukin si Derek dan Maria rumah ini, dia langsung lihat gitu kan dari jendelanya. Makanya dia tahu dong. I don't know. That's just my guess. Aku mungkin salah. Nah, tapi berbeda dengan ide aku, investigator awalnya merasa kalau ini adalah tindakan seorang laki-laki dan bukan laki-laki biasa, melainkan tetangga 657 Boulevard. Jadi tetangga rumah mereka itu ada keluarga yang bernama The Langfords dan salah satu dari orang yang tinggal di sana bernama Michael Langford. Dia berusia 60-an, seorang laki-laki, dia tidak pernah berkeluarga dan dia tinggal dengan ibunya dan adik-adiknya di sana. Nah, menurut tetangga-tetangga, mereka menganggap kalau Michael itu adalah laki-laki tua yang aneh, pendiam, dan galak. Ketika private investigator tanya adik Michael, memang adiknya mengaku ya, ketika Michael masih muda, itu dia pernah didiagnosa penyakit mental schizophrenia. This is the disease. Inilah informasi tentang penyakitnya. Dan memang si Michael ini sering kedapatan berjalan di taman belakang tetangga dan mengintip dari jendela rumah yang sedang direnovasi. Jadi si Michael ini tampaknya dia kepo ya. Dia suka ingin tahu gitu loh. Oh, tetangga kita lagi renovasi nih, aku lewat deh belakang rumah mereka, terus dia intipin gitu. Dan ditambah lagi, kenapa Michael menjadi suspek? Karena rumahnya itu strategis sekali. Kalau misalnya dia ingin tahu, oh di kamar ini siapa yang tinggal, dia tinggal lihat aja dari jendelanya, dia bakal langsung tahu. Nah, supaya Derek bisa menemukan bukti-bukti yang kuat untuk menuduh Michael, si Derek sampai nge-hire 2 mantan FBI untuk melakukan background check keluarga Langford. Namun sayangnya mereka tidak bisa menemukan bukti kuat untuk menangkap Michael. Dan sayangnya di tahun 2020, 2 tahun yang lalu, Michael sudah meninggal. Nah, setelah mendapatkan surat dari The Watcher, akhirnya 6 bulan setelah Derek membeli rumah itu, dia memutuskan untuk menjual rumahnya. Karena dia nggak merasa aman, dia ngerasa terganggu sekali kalau suatu hari tiba-tiba anaknya tersakiti, he won't be able to forgive himself. Nah, dia pun mencoba untuk menjual rumahnya. Tapi, karena setiap kali ada prospek buyer yang ingin beli rumahnya, si Derek itu harus menunjukkan surat-surat dari The Watcher. Ya memang di Amerika itu diharuskan gitu ya untuk menunjukkan kira-kira apa aja sih kayak side effect dari membeli rumah ini, apa sih informasi yang harus kalian beritahu gitu. Jadi ketika prospek buyernya melihat ada surat-surat misterius seperti ini, stalker vibe, pasti dong mereka nggak mau beli. Dan karena ini adalah cerita yang menarik, yang berbeda gitu ya, langsung dong 657 Boulevard menjadi viral. Karena viral, rumah ini sangat sulit sekali untuk dijual
dijual. Nah, akhirnya si Derek memutuskan untuk menyewakan rumah ini, dan untungnya di musim semi tahun 2016 ada orang yang mau menyewa. Cuman mereka bilang, kalau misalnya kami mendapatkan surat dari The Watcher, kami punya hak untuk pindah ya langsung, dan kalian harus membalikan uang sewa kami. Dan benar saja dong, gak lama kemudian mereka mendapatkan surat lagi dari The Watcher. Ini isi suratnya. Kalian bertanya, siapa The Watcher itu? Berbaliklah idiot, mungkin kamu pernah berbicara dengan saya, salah satu tetangga yang disebut yang tidak tahu siapa The Watcher itu. Atau mungkin kamu tahu dan terlalu takut untuk memberitahu siapapun identitas saya. Saya berjalan melewati news truck, itu adalah truk berita, kayak truk berita CNN gitu. Ketika mereka mengambil ahli lingkungan saya dan mengejek saya melihat, kamu melihat dari rumah gelap dalam upaya untuk menemukan saya. Teleskop dan teropong adalah penemuan yang luar biasa. 657 Boulevard selamat dari percobaan seranganmu dan berdiri kokoh dengan pasukan pendukungnya yang membarikade gerbangnya. Semuanya memuji The Watcher. XOXO Gossip Girl. I'm sorry guys, cuman kayak cara tulisan dari The Watcher ini kayaknya dia mencoba untuk menjadi Gossip Girl gitu loh. Makanya dia berusaha untuk misterius sekali dan juga kata-katanya yang colorful banget. I don't know why, ketika aku membaca suratnya, aku gak merasa takut, tapi aku justru merasa kalau mungkin ini adalah ibu-ibu yang ingin sekali menulis novel, tapi karena tidak dilakukan ya, akhirnya dia memutuskan untuk meneror tetangga barunya. Dan tampaknya teori aku sedikit benar ya, karena ketika polisi melakukan tes DNA di surat tersebut, mereka menemukan DNA cewek, bukan cowok, DNA cewek. Nah, karena polisi suspek mungkin adalah ulah tetangga rumah 657 Boulevard, mereka melakukan tes DNA tetangga cewek rumah ini, tapi DNA-nya itu nggak cocok. Mereka pun mulai merasa, oh mungkin si Maria dan Derek sengaja menulis cerita ini supaya mereka bisa menjual rumah ini dengan harga yang lebih mahal, atau mungkin mereka bisa menjual cerita ini ke Netflix, ke movie untuk mendapatkan uang. Namun ketika DNA si Maria dicocokkan dengan DNA yang ditemukan di surat, itu tidak cocok juga. Nah, sampai hari ini identitas The Watcher tidak pernah ditemukan. Tahun 2019, Derek dan Maria berhasil menjual rumah mereka dengan harga 14 miliar. Iya, jadi mereka rugi 6 miliar ya. Jadi buat orang-orang yang ngeklaim kalau mereka sengaja membuat cerita ini supaya mereka bisa menjual rumah tersebut dengan harga mahal, that's not true, karena mereka menjual dengan harga rugi. Dan buat kalian yang ingin mengetahui lebih detail lagi ceritanya, tontonin The Watcher di tanggal 13 Oktober di Netflix. Make sure untuk stay tuned for that. Nah, kalau misalnya kamu mendapatkan surat ini di rumah kamu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan pindah? Apakah kamu akan nge-hire private investigator? Apakah kamu akan menaruh 100 CCTV di rumah kamu untuk menangkap pelakunya? Make sure untuk comment down below. Iya guys, thank you so much for watching. Hari ini aku pakai lipstick dari Dior. Warnanya adalah 457 Palm Beach. And it's a beautiful peachy color. Anyway guys, thank you so much for watching. I love you all so much. And I will see you in my next video. Bye!